Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun. Dan sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalamu shadiqun adalah benar fi jami'ima di dalam semua apa akhbara yang memberitakan siapa Nabi bihi dengan emas alillahi ta'ala dari Allah Ta'ala. Kita yakin bahwa sesungguhnya Nabi adalah benar, tak bohong tentang segala berita yang ia sampaikan dari Allah. Menyampaikan beberapa berita dari Allah Ta'ala. Minas sirati berupa sirat. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi adalah sirat, tete, titian. Qala Nasr bin Muhammadin, berkata siapa Nasr bin Muhammad As-Samarqandi fi Tanbihil Ghafilin, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud qala adalah berkata, yalidun nasuh, datang siapa manusia, jami'an kesemuanya, datang asyirati ke titian, satajana merasa pada datang dekat datang. Wa wuruduhum, adapun datangnya mereka adalah qiyamuhum haulan nari, adalah berdirinya mereka di sekitar api neraka. Semua makhluk siapapun itu pasti pernah datang mengelilingi api neraka, bukan masuk, mengelilingi. Summa yamurruna ala sirati, kemudian mereka lewat di atas sirat, bi'amalihim, dengan membawa amal-amal mereka. Faminhum, maka ialah sebagian dari mereka, man, adapun orang, yamurru, yang lewat, mislal barqi, seperti kilat. Ada sebagian manusia yang bisa lewat di atas tete itu seperti kilat, santaknya luar biasa. Wa minhum, dan di antara mereka, man, adapun orang, yamurru, yang lewat, mislal rihi, seperti angin. Ada yang bisa lewat di atas titian, cepatnya seperti cepatnya angin. Wa minhum, dan dialah di antara mereka, man, adapun orang, yamurru, yang lewat, mislat tayri, seperti burung, sama dengan santaknya burung.
Wa minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang yamurru yang lewat misla ajwadil khairi seperti kuda yang paling cepat, seperti kuda yang paling cepat. Wa minhum dan ialah sebagian dari mereka man adapun orang yamurru yang lewat ka'ajwadil ibili seperti unta yang paling cepat. Padahal onta si paling cepat. Minhum dan ialah di antara mereka man adapun orang yamurru yang lewat li adwir rajuli. Ini kali aduji apa lam kap ini kap betul ini. Ka adwir rajuli seperti larinya orang laki-laki. Padahal orang santaan orang yang lari. Secepat apapun orang lari tetap lebih cepat kuda ya. Hatta inna akhirahum sampai sehingga sesungguhnya adapun paling akhirnya mereka orang yang paling terlambat rajulun ialah orang yamurru yang lewat ala maudihi ibhamai qadamai lewat atas tempat kedua ibu jari kedua kakinya diteng. Ada yang cara lewatnya sama seperti orang yang berjalan diteng di atas kedua kakinya. Fayatakaffa'u bihi as-siratu maka membalik bihi dengan rajul as-siratu apa hebat membateti ayat ayat kelibuhu artinya manung membalik apa tetehu kepada orang itu. Kekal berarti ini kan. Wasiratu adapun sirat hadun adalah tajam muzlikun yang menggelincirkan bisa masuk berjalan. Kehadis sayfi seperti tajamnya pedang. Jadi tidak sama dengan jembatan Suramadu ini. Tajam seperti tajamnya pedang. Alaihi ialah atas sirat haskun adapun duri. Kahaskil kota seperti durinya pohon-pohon berduri. Di atas tete itu ada duri, sama dengan durinya pohon-pohon berduri. Wa ala hafataihi dan ialah di atas kedua sisinya sirat, yang kanan kirinya malaikatun malaikat. Di kanan kirinya sirat itu ada malaikat. Ma'ahum ialah bersama mereka kalalibu adapun anjing-anjing minarin dari api. Yaktifuna mereka menyembar biha dengan kalali an-nasa jakamas. Walhasil sirat mereka sangat menakutkan, bukan hanya tajam akan tetapi berduri dikelilingi oleh para malaikat. Famim baini marinajin maka ada yang bisa lewat yang selamat. Famim baini marinajin maka ada yang bisa lewat dan selamat.
Wa min baini maqdusin najin, dan ada yang tak digaruk tapi selamat. Ikhai digaruk atau ikhai yang selamat. Wa min baini maqdusin finnari, dan ada yang maqdusin neka cungka aksi didorong finnari ke neraka. Ada yang asalnya ikhai tapi selamat, tapi ada yang kemudian itu didorong lalu jatuh ke neraka. Wal malaikatu yaquluna, sementara adapun malaikat yaquluna adalah berkata, Rabbi wahai Tuhan, salim salim, selamatkanlah selamatkanlah. Malaikat melihat mereka juga krimis sedikit, melihat nasibnya orang yang sedang lewat di atas mereka. Di antara hal yang diberitakan oleh Nabi dari Allah Ta'ala adalah sirat TTI, wal mizani, dan timbangan. Bertimbangan. Walahu lisanun, walahu, dan ialah bagi mizan, lisanun adapun poros, wukifatani, dan dua daun timbangan. Sama dengan timbangan di dunia ada dua daun timbangan. Antara dua timbangan itu dihubungkan dengan poros yang disebut dengan lisan. Wasifatuhu, adapun sifatnya mizan, fil ilami, di dalam besarnya. Seperti apa timbangan itu? Rajanya mislu tibakis samawati wal ardi, seperti lapisan-lapisan langit dan bumi. Tuzanu, ditimbang, fihi, di dalam mizan, ditimbang al-a'malu, apa amal-amal, bi qudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Wasonju, adapun sonju nikah, kalau timbangan itu ada dua daun timbangan, setengah isi beras, setengah asena pakaronya, mana sonju besi biasanya alat untuk menimbang sonju. Adapun sonju alat untuk menimbang yauma idin, ketika itu, masakilul larri wal fardali, adalah seberat apa namanya, semut kecil, wal khardali, dan biji sawi. Tahqiqan li tamamil adli, dalam rangka untuk mewujudkan kesempurnaan keadilan, untuk mewujudkan keadilan yang sempurna. Tidak sama dengan timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia mungkin kalau hanya seberat semut tidak kelihatan. Kacek seberat semut mungkin tak dipersoalkan. Tapi timbangan di akhirat itu ya seberat darah, seberat mana biji sawi, masih dipersoalkan, benar-benar adil. Wutut terahu, dan diletakkan, fihi, di dalam mizan, sohaiful hasanati, apa buku-buku catatan kebaikan-kebaikan, sohaiful hasanati, buku catatan kebaikan, fi suratin hasanatin, di dalam bentuk yang baik, fi kifatin nuri, di dalam daun cahaya. Fayadkuluh, maka menjadi berat,
biha dengan sohaiful hasanat, al mizanu apa timbangan, ala qadri darajatiha indallahi ta'ala, menurut kadar derajat sohaibul hasanat indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, bifadlillahi ta'ala, dengan karunia Allah ta'ala. Ututrahu, dan diletakkan sohaifus sayyiati apa buku-buku catatan amal-amal buruk, fi kifatiz zulmati, di daun timbangan kegelapan, fayafifu, maka ringan, biha dengan sohaifus sayyiat, al-mizanu apa timbangan, bi'adlillahi ta'ala, dengan keadilan Allah ta'ala. Artinya yang ditimbang itu adalah amal-amal manusia, amal-amal baik dan amal-amal buruk. Ketika yang diletakkan itu adalah buku catatan amal-amal baik, maka yang kelihatan adalah cahaya. Jadi daun timbangan itu bercahaya. Itu semuanya adalah atas karunia Allah Ta'ala. Ketika yang diletakkan itu buku-buku catatan amal-amal keburukan, maka daun timbangan itu berupa gelap. Dan dengan keadilan Allah Ta'ala, amal-amal baik yang sebenarnya sangat berat itu menjadi ringan. Afada dzalika al-Ghazali fi lisanatihi, memberikan keterangan kepada hal itu siapa Imam Al-Ghazali di dalam kitab Risalah. Wal haudi, dan haud. Jadi di antara hal-hal yang dikabarkan oleh Nabi, yang pertama itu adalah sirat, yang kedua mizan, yang ketiga haud, telaga. Ini kan yang mana sam'iyat, yang mana hal-hal yang bersifat informasi, karena tak bisa dinalar oleh akal kan. Kalau kita percaya Allah, percaya kepada Rasulullah, pasti percaya terhadap berita-beritanya Rasulullah, meskipun tak bisa dinalar. Karena mana modal utama kita ini iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Mumpun iman ke Allah, iman ke Rasulullah, percaya terhadap seluruh informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa nanti akan ada titian, nanti akan ada timbangan, nanti akan ada telaga. Ini kan yang mana sam'iyat. Wal haudi au haudi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud haud adalah telaganya junjungan kita Nabi Muhammad. Yasrabuh minum minhu, dari haud, al-mu'minuna, siapa orang-orang mukmin, qabla dukhulil jannati, sebelum masuk ke surga. Orang-orang mukmin sebelum masuk ke surga minum dari telaga itu. Mereka minum dari telaga itu sebelum masuk surga, wa ba'da jawazis sirati, dan setelah melintasi sirat. Mari melintasi sirat kan kubesang. Mungkin dia ni kasi mungkok tahuan mungkin ki, tahuan. Soalnya mun tak lulus parsek ada rasa. Kalau hanya akan ada vonis hukuman mati, mungkin tak baca takut. Tapi mun vonis masuk neraka itu
Man syariba minhu, barang siapa minum minhu dari haud, syarbatan sekali minum, la yalma'u maka tidak akan haus, ba'daha sesudah satu kali minum itu abadan selama-lamanya. Minum sekalian tak berkah boleh. Arduhu adapun lebarnya haud. Nah, apa lebar masiratu sahrin adalah perjalanan satu bulan. Tahun ini kuino apa perjalanan satu bulan. Ma'uhu adapun airnya haud. Asaddu bayadon lebih putih. Asaddu bayadon lebih putih minal labani dari air susu. Wa ahla minal asali dan lebih manis dari madu. Meskipun manis tidak menimbulkan kencing manis. Haulahu di sekelilingnya haud abariku kendi-kendi, banyak kendi kan. Ada dunujubis samai, sejumlah bintang-bintang di langit, banyak kendi. Ada nujumis samai, sejumlah atau sebilangan bintang-bintang di langit. Fihi mizabani, ialah di dalam haud itu ada dua pancoran. Ya subhani minal kausari yang mana mengalir dari kausar. Jadi sumbernya dari kausar. Jadi apa dari Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada hal itu siapa Imam Al-Ghazali. Wa ghairi dzalika dan hal-hal yang selain itu. Artinya yang dikabarkan oleh Nabi itu banyak, di antaranya itu wa ghairi dzalika dan yang selain-lain itu min umuril akhirati dari urusan-urusan akhirat. Kan hisabi wa syafaati seperti hisab dan syafaat. Terutama syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atu. Dan ialah bagi kanjeng Nabi pada hari kiamat adapun beberapa syafaat. Kanjeng Nabi itu memiliki banyak syafaat nanti pada hari kiamat. Katakanlah syafaat itu pertolongan. Al-ula adapun yang pertama as-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar. Syafaat Rasulullah ada yang disebut dengan as-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar fil fasli. Fasli yakni faslil qada, di saat penyelesaian penetapan perkara. Baina ahlil mauqif, di antara orang-orang yang ada di mauqif. Setelah manusia ini dibangkitkan di alam kubur, umat manusia ini dikumpulkan di suatu tempat. Tempat itu namanya mauqif. Mereka namanya ahli mauqif. Mereka yang berada dalam kondisi yang sangat membingungkan. Mencari informasi tentang nasib mereka gimana itu. Pada saat-saat yang sangat genting seperti itulah ada syafaat dari Rasulullah yang disebut dengan as-syafa'atul uzma. Mereka yang pertama. As-saniyatu adapun yang kedua. Himan istahaqqa tufulan nari fala yadkhuluha. Syafaat tentang orang yang berhak masuk neraka tapi karena berdosa syafaat Rasulullah fala yadkhuluha, maka lalu tak masuk neraka. Ada orang yang sesungguhnya ya tiketnya tiket neraka.
Tapi karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah, maka dia tidak masuk neraka. Nikah masih syafaat yang kedua dibandingkan dengan as-syafaatul uzma. Disebut as-syafaatul uzma karena menyangkut semua umat manusia. As-sadisatu adapun yang ketiga, fiman dakhalan nara fayakhrujuna minha. Tentang orang yang sudah masuk neraka karena ada syafaat dari Rasulullah lalu mereka keluar dari neraka. Nikah syafaat sikap yang orang siampun masuk neraka karena oleh syafaat pas keluar dari neraka. Ar-rabi'atu yang keempat, fi jama'atin yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Tentang sekelompok manusia mereka masuk surga tanpa hisab. Ya orang-orang yang amalnya sudah luar biasa, tapi sesungguhnya dia perlu dihisab. Namun berhubung mendapatkan syafaat dari Nabi lalu masuk surga tanpa hisab. Pada mana orang masak bandara, kalau pada pun tadi senyatanya masuk. Si biasa dan banyak hisab dengan bandara baru. Al-khamisatu adapun yang kelima fi raf'i darajatil jannati di dalam meninggikan derajat-derajat di surga. Surga itu kan ada beberapa tingkatan, mulai tingkat 1 sampai tingkat 24. Ada orang yang sesungguhnya levelnya level maba, tapi karena oleh syafaat dari Kanjeng Nabi bisa naik ke level yang lebih tinggi. As-sadisatu yang keenam, Shiman mata bil Madinati tentang orang yang mati di Madinah. Artinya mati di Madinah nikah ada keutamaan tersendiri. Bisa mendapatkan syafaat, bisa meningkatkan derajat. As-sabi'atu yang ketujuh, fi takhfifil azabi an ammihi Abi Thalib. Tentang diringankannya siksa dari pamannya yang bernama Abu Thalib. Diringannya siksa dari pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini akan menjadi pembela Nabi. Membela Nabi tapi tidak masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cinta sekali kepada Abu Thalib ini. Tapi dalam Quran itu bukti innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak bisa memberi petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai. Konon diceritakan bahwa Abu Thalib ini mana hubungan luar biasa ketika mendengar informasi bahwa Nabi Muhammad lahir. Nikah kaitannya dengan maulid ini. As-saminatu yang ke-8, Fiman sallallahu alaihi wasallam. Syafaat menyangkut orang yang bersalawat atas Kanjeng Nabi, apalagi banyak bersalawat, akan mendapatkan syafaat khusus dari Nabi untuk orang-orang yang suka bersalawat kepada Nabi. At-tasi'atu yang ke-9, fi mastawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Tentang orang yang setara amal-amal baiknya dan amal-amal buruknya. Orang yang ketika ditimbang amal baik dan amal buruknya setara. Tidak lebih banyak amal baiknya, tidak lebih banyak amal buruknya. Terombang-ambing orang itu ya. Tapi karena mendapatkan syafaat bayat hurul jannata, maka dia masuk surga.
dapat dispensasi, ternyata tak berhak. Wa ahlul a'rafi yadkhuluna al-jannata bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul a'raf itu adalah orang-orang yang amal baik dan amal buruknya setara. Mereka semua mendiami dinding yang ada di antara surga dan neraka. Ke surga tak masuk, ke neraka tak masuk. Tapi dengan syafaatnya kanjeng Nabi, mereka yadkhulunal jannah, masuk surga. Bi syafaatihi, dengan syafaatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ashiratu, adapun yang ke-10, fi dukhuli ummatihi al-jannata qoblal umami, tentang masuknya umat kanjeng Nabi Muhammad ke dalam surga sebelum umat-umat yang lain. Sebelum umat-umat yang lain masuk ke surga, umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu. Al-hadiyata asyratah, yang ke-11, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaatnya kanjeng Nabi li ahli kabairi minal ummati, kepada pelaku-pelaku dosa besar di kalangan umat ini. Orang-orang yang pernah melakukan dosa besar ada kemungkinan dapat syafaat dari kanjeng Nabi. Kada fi nuzhatil majalis, demikianlah keterangan di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Wal barzakhi, dan barzah, ini termasuk yang diinformasikan oleh Nabi, adanya alam barzah. Barzah itu apa? Wa huwa, adapun barzah, ma bainad dunya wal akhirati, adalah kondisi yang ada di antara dunia dan akhirat. Ikota dunia belum, sudah bukan, ikota akhirat belum. Maka antara dunia dan akhirat namanya barzah. Sejak kapan alam barzah itu? Min waqtil mauti ilal ba'si, terhitung sejak waktu kematian sampai kebangkitan. Sejak seseorang itu mati sampai dia hidup kembali, namanya alam barzah. Orang yang ada di alam barzah itu ada yang beribu tahun, ratusan ribu tahun, jutaan tahun gitu. Orang-orang sebelum umur zaman Nabi Adam pun berapa ribu tahun gitu. Tapi rasanya tidak lamanya mungkin sama ya, antara orang yang sudah mati beberapa ribu tahun yang lalu dengan orang yang baru mati, mungkin rasanya pada boy. Faman mata, maka barang siapa meninggal, faqad dakhala fil barzakhi, maka dia berarti sudah masuk di alam barzah. Barzah neka dan aleng kan, leng aleng, garis demarkasi antara dunia dan akhirat. Afadahu ar-Ramliyuh, memberikan penjelasan kepada hal itu siapa? Imam ar-Ramli. Wa hadza ma'tufun 'ala sirat. Adapun ini yakni al-barzakhi diatofkan kepada lafaz sirat. Ada lafaz sirat di depan kan, minas sirat wal haudi wa ghairi dzalika wal barzakhi, diatofkan kepada lafaz as-sirati, oleh karena itu dibaca jir wal barzakh. Summa bayyana dzalika biqaulihi, kemudian menjelaskan kemusannif akan hal itu dengan dawuhnya kemusannif sebagai berikut. Barzakh itu seperti apa kondisinya? Min su'alil malakaini, berupa pertanyaan dua malaikat di alam barzakh. Pertanyaan dua malaikat, mungkarin wa nakirin. Wa huma mahibani hailani,
mereka berdua Munkar dan Nakir itu menakutkan. Mahibani menakutkan, hairani luar biasa, benar-benar menakutkan. Maksudnya mahibani hairani sungguh-sungguh menakutkan. Yuk idani mendudukkan ini kan nama tujuh betul. Yuk idani matoju mendudukkan siapa Munkar Nakir al-abd kepada hamba fi qabrihi di dalam kuburnya hamba sawiyan hale tegak lurus tegak tiji mayit kerua ban Munkar Nakir ipatoju ban toju nikah sawiyan tegak Zawruhin wa jasadin punya ruh dan punya jasad. Babodi kan ruhnya. Jadi cabut sementara ruhnya kedua. Fayas'alanihi maka bertanya siapa Munkar dan Nakir. Bertanya kepada hamba apa yang ditanya hadits tauhid wa risalati tentang tauhid dan risalah. Tauhid pertanyaannya man rabbuka bertauhid. Warisala tentang kerasulan man nabiyuka. Yang ditanyakan materinya tauhid dan risalah. Risalah yakni tentang kerasulan. Wa yaqulani dan berkata siapa Munkar dan Nakir lahu kepada hamba man rabbuka wa madinuka wa ma nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa agamamu dan apa nabimu. Wa man nabiyuka. Orang yang apa pertanyaan ini di dunia apa pasti bisa menjawab di alam kubur? Belum tentu. Kok ngapa lagi nedeki maknanya. Belum tentu kira apa, tapi tak di amat fokus tak bisa jawab kia gitu. Wahuma fattanal qabri. Adapun mereka berdua Munkar dan Nakir adalah fattanal qabri, dua penguji kubur. Fattana ini ke asal fattana. Fattana ini ke musanna dari fattanun. Fattanun fattana ini. Fattanun artinya tukang uji. Fattani dua tukang uji. Fattanal qabri enunnya dibuang karena dimodofkan kepada qabri. Dua penguji kubur. Usu'aduhuma adapun pertanyaan Munkar dan Nakir awal fitnatin ba'dal mauti adalah ujian pertama kali setelah kematian. Fitnah pertama setelah kematian. Afada dzalikal Ghazali memberikan penjelasan kepada hal itu siapa Al-Ghazali. Wa adzabil qabri wa na'imi. Isyana alam barzakh. Isyana alam barzakh pertanyaan dua malaikat, kemudian siksa kubur dan nikmat kubur. Yang mendapatkan siksa dan yang mendapatkan nikmat itu apa? Alal jismi warruhi, atas jisim dan ruh. Yang dapat siksa bukan hanya ruhnya saja, tapi jisimnya juga, tubuhnya. Kama yasha'ullahu ta'ala sebagaimana seperti kama yasha'ullahu ta'ala sesuai dengan kehendak Allah ta'ala. Wa anna dzalika haqqun wa hikmatun wa adlun, dan bahwa sesungguhnya hal itu adalah benar, bijak dan adil. Haqqun wa hikmatun wa adlun. Wa anzal Qur'ana wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana minum mas?